20 ke pokoknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, apakah sah pernikahan yang dilakukan saat wanita dalam keadaan hamil atau menikah setelah melahirkan? Ini lucu pertanyaannya. Biasa hamil setelah nikah. Biasanya di antara fungsi pernikahan adalah supaya mempunyai keturunan yang saleh atau untuk punya anak. Tetapi ini pertanyaannya duluan punya anak daripada nikah. Jadi nikah itu berarti bukan untuk punya anak, karena anak sudah duluan ada. Apakah sah pernikahan yang dilakukan saat wanita dalam keadaan hamil? Hukum pernikahannya sah. Hukum nikahnya sah. Dalam pengertian pernikahan itu tidak perlu diulangi lagi setelah anak lahir. Tapi yang menikahkannya hukumnya haram. Siapa yang menikahkannya? Wali. Haram hukumnya. Kemudian siapa lagi yang ikut menikahkan? Dua orang saksi. Itu hukumnya haram. Nikahnya sah tapi hukumnya haram. Sama seperti kita salat kemudian memakai pakaian untuk menutup aurat hasil daripada curian. Misalnya sarung yang kita pakai misalnya untuk menutup aurat, atau mukena yang kita pakai hasil curian. Salat sah karena bila sudah ada syarat dan rukunnya, salatnya sudah sah. Tapi perbuatan kita menggunakan pakaian orang lain itu hukumnya haram. Ini sama juga. Jadi hukum menikahkannya haram. Adapun diri pernikahan itu sah. Jadi tidak perlu lagi untuk mengulanginya setelah anak itu lahir. Yang kedua, apakah hukum bila imam memakai alat pengeras suara waktu salat? Boleh, tidak apa-apa. Memakai mic misalnya di mulut, itu hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh. Artinya tidak membatalkan salat. Yang ketiga, apakah istri yang meminta cerai dari suaminya dengan sebab tidak dinafkahi itu boleh? Jawabannya boleh dengan syarat. Arti dengan syarat si suami ini memang miskin, dalam pengertian tidak ada uang dan tidak ada harta. Aset untuk dijual pun nggak ada. Sementara pekerjaan dia yang menghasilkan uang itu pun nggak ada. Sehingga si istri ini hidup dalam keadaan susah. Ini diantara syarat boleh pasrah atau diantara pengertian daripada suami miskin. Jadi pengertian suami miskin beda dengan suami pelit. Jadi yang banyak kasus dalam rumah tangga itu suami pelit, bukan miskin. Kalau suami pelit ini nggak boleh dipasrah. Bagaimana juga? Jadi caranya oleh si istri melaporkan perihal suami ini
ke mahkamah syariah atau ke polisi biar ditangkap. Ya, itu pelit namanya, bukan miskin. Yang boleh pasrah bila suami miskin. Itulah dalam pengertian tidak ada harta dan tidak ada uang yang dihasilkan dari pekerjaan, atau ada tapi tidak mencukupi. Ini boleh pasrah, nggak apa-apa. Bahkan boleh pasrah karena untuk menghindari mudarat dari pihak istri. Tapi rata-rata kasus istri itu pasrah bukan karena nafkah, tapi karena tertarik kepada suami orang. Begitu juga rata-rata kasus perselingkuhan hari ini, kasus suami menceraikan istrinya, itu bukan karena istrinya nusuk, tetapi karena suami sudah berkenalan dengan perempuan yang lain, apakah istri daripada orang lain ataupun yang belum pernah berkeluarga. Jadi hanya yang kita salahkan, artinya ada istri naurinang gebedah, dia menyerang pelakor, misalnya dihantam pelakor habis-habisan. Jadi dalam mata istri ini, si pelakor ini sangat bejat akhlaknya. Kenapa dia ambil suami saya? Sementara si istri ini tidak pernah berpikir bahwa suaminya sangat bejat. Kenapa saya sudah ada, dia masih melihat yang lain. Dan dia kelakor nilai nantuk, ilmu nilai nantuk kok. Ya kan? Dan seorang istri juga harus introspeksi. Kenapa saya ditinggalkan? Di mana kekurangan saya? Jadi semua, kalau mau disalahkan, semua disalahkan. Kita salahkan, tapi kita menyalahkan diri kita sendiri, jangan di depan suami. Ya di depan suami karingkan bau banyak. Dirodo tu kalau lu buat cermin. Anak sanglung yang guru. Pakai manggala. Baji nang je diuplong lo. Pakai dia mencawek dengan dinangnya. Yang tak mutu-mutu dirodo rekam tu, oh tu magam maju. Berarti retno lah. Nah. Jadi sama-sama introspeksi. Kemudian, dan bila sudah cerai, bagaimana caranya? Seandainya si istri malah ingin rujuk kembali, apakah harus tunggu masa iddah atau bagaimana? Kalau pasrah, ini kasusnya cerai ya. Kalau cerai bisa rujuk dalam masa iddah, rujuk dengan suami dalam masa iddah, dalam pengertian dalam masa 3 kali tidak berhaid. Jadi pertama ditalak haid, kemudian tidak berhaid, itu 1 kali iddah namanya. Kemudian berhaid lagi, kemudian bersih lagi, itu 2 kali iddah, dua kali namanya. Kemudian berhaid, kemudian bersih lagi, itu 3 kali. Jadi 3 kali bersih daripada haid, itu artinya sudah lalu iddah, itu tidak boleh lagi rujuk. Kalau memang mau balik harus nikah ulang. Tapi kalau masih di dalam 3 kali, belum keluar daripada 3 kali, cara rujuknya mudah. Si suami hanya berkata, wahai istriku, sekarang ku kembalikan engkau di dalam pernikahanku. Yang ada kan senyum-senyum merujuk. Bukan pulang bawa gula, bawa kopi, bawa makanan kesenangan si istri, bawa bakso misalnya, senyum-senyum, itu udah rujuk, bukan. Belumnya dalam rujuk. Nyai itu nurina setelah makan bakso kaji pegah pak suami, ini sudah bisa berangkat, kita nggak ada lagi hubungan. Jadi hubungannya hanya sekedar makan bakso, sekarang sudah selesai. Yang pegah.
Tapi rujuk sebagaimana talak harus dengan perkataan, tidak boleh dengan hati. Wahai istriku, saya abang, malam ini saya kembalikan kamu ke dalam pernikahanku. Langsung rujuk. Walaupun istrinya menjawab, saya belum siap bang, itu tidak ada, tidak butuh jawaban istri, tidak butuh persetujuan istri untuk sah rujuk. Talak hak suami, rujuk pun hak suami. Fasah hak istri, khulu hak istri. Dia ada dua hak suami, ada dua hak istri. Nampung? Kalau sudah pasah nggak bisa rujuk, tapi harus nikah baru, nikah jadi. Nikah baru, bahagia lame, dua pelamin lam kan, muslawi kan. Bagaimana sambungan penjelasan minggu lalu tentang memberi zakat kepada orang tua atau mertua? Si anak tidak boleh memberi zakat kepada orang tuanya. Kenapa? Karena kalau orang tuanya kaya, memang sudah kaya, bukan lagi termasuk dalam asnafus samaniyah. Artinya senef-senef bahagian-bahagian yang berhak menerima zakat. Kalau orang tua kita miskin, maka si anak wajib memberikan nafkah. Jadi orang yang wajib kita nafkahi tidak boleh kita berikan zakat. Jadi hanjir. Mumpung kan? Jadi itu ni be nujuk kurunci negara ke depan ini kita ke hanjir. Tidak boleh. Misalnya anak memberikan anak menanggungkan zakat itu memberikan kepada orang lain sah. Anak kan tahu isi berarti mempuan anak juga yang jago. Jadi cara pakai cara boleh. Misalnya kita memberikan zakat, kalau kita berikan zakat ke orang tua nggak boleh. Jadi kita berikan ke orang lain. Kita berikan ke orang lain, memang orang yang kita berikan ini memang dia bersifat dengan miskin, memang miskin misalnya ataupun fakir. Kemudian orang lain itu, kawan kita itu yang memberikan kepada orang tua kita, sedekah dia, bukan lagi zakat, boleh. Tapi kita mengharapkan pengertian dari teman. Kalau anda pegang, ini nanti saya berikan zakat kepadamu hak miskin, banyak saya berikan kepadamu misalnya. Tapi kamu jangan lupa ya orang tua saya ya. Setelah kita berikan, kemudian dia bersedekah kepada orang tua kita, itu boleh, karena yang diberikan kepada orang tua bukan lagi zakat, tapi sedekah dia. Tapi kalau kawan tidak pengertian, ditajuk zakat, kan ada yang boleh. Jadi itu kalau anak kepada orang tua tidak boleh memberikan zakat. Sebaliknya orang tua kepada anak boleh. Orang tua kepada anak boleh. Kenapa? Karena kewajiban orang tua menafkahi anak sampai umur balik. Sampai umur balik. Kecuali ada fardu'in yang belum selesai sebelum balik. Misalnya si anak ini baliknya umur 15 tahun. Ada tersisa fardu'in yang diwajibkan kepada orang tua untuk memberikannya belum selesai di umur 15 tahun. Maka dia wajib membiayai si anak ini untuk mencari ilmu fardu'in sampai 2 tahun lagi, misalnya sampai umur 17 tahun. Umur 18 tahun si anak ini sudah boleh menerima zakat dari orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua ke anak wajib nafkahnya sampai umur balik atau umur selesai fardu'in. Si anak wajib nafkah ke orang tuanya kapan saja orang tuanya miskin. Nampung? Ya. Orang gila siapa? Wali. Dia kata mereka pengurus nali wali. Kaya, pejabat terkenal, itu banyak walinya. Miskin,
bodoh, idiot, gila, tinggi lagi, itu nggak ada wali. Jika saya mau mengambil mobil untuk usaha dengan DP 25 juta, per bulannya 4 juta selama 3 tahun, apakah itu terhitung riba? Kenapa riba? Nanti ketika per bulannya kita terlambat bayar, maka di situ ada dendanya. Jadi denda karena terlambat bayar itu namanya riba kardun, riba yang disebabkan dari hutang, penyebabnya hutang, hukumnya nggak boleh haram. Jadi ada riba fadal, ada riba kardun begini, hutangnya dinaikkan dengan adanya satu sebab. Misalnya jatah bayarnya per bulan 3 juta, gara-gara lambat membayar, jadi sehingga jadi 3 juta lebih misalnya. Yang lebih itu namanya hutang, riba hutang, hukumnya haram, nggak boleh. Seandainya ada pertanyaan, kalau pas-pas kita bayar itu bagaimana? Tidak ada yang bisa menjamin untuk pas tiap bulan. Karena untuk urusan masa yang akan datang, yang mengetahui hanya Allah. Yang lain tidak ada yang bisa yang mengetahui. Usaha saya lancar misalnya, insya Allah toko saya banyak, penghasilan saya per bulan sampai 10 juta, saya bisa menjamin sampai 3 tahun insya Allah ada. Nangan baik. Siapa yang bisa menjamin tidak ada bencana alam selama 3 tahun ke depan? Zoe jamin hana gempa yang bisa meruntuhkan bangunan toko-toko kita. Siapa yang bisa menjamin tidak ada kebakaran? Siapa yang bisa menjamin tidak terjadi pencurian barang-barang atau toke bangkrut? Nah, jadi nggak ada yang bisa menjamin. Hukum kan? Apa hukum menggugurkan kandungan di luar nikah? Ini kalau mana pre-pre buat yang masih di bawah 4 bulan. Maaf, saya menanyakan ini karena saya ada dengar anak di luar nikah itu lebih bagus digugurkan. Untuk punya anak suka, setelah punya anak cari fatwa mangat kita digugurkan karena dia akan mendatangkan mudarat bagi kehidupan dia dan orang lain. Bagaimana ini abana? Ini salah, pendapat ini salah. Hukum menggugurkan itu haram. Kemudian yang kita bunuh itu anak yatim, karena anak nggak ada orang tua. Anak yatim yang kita bunuh itu lebih-lebih lagi haram hukumnya. Jadi yang bilang anak haram itu membawa sial itu pendapat bohong, tidak benar. Tidak ada anak yatim membawa sial. Yang sial itu bapak dan ibunya. Bapak jadi-jadian dan ibu aslinya, itu pembawa sial. Nampak? Tidak ada bermasalah dengan anak. Anaknya anak suci ya, bersih. Anak urusan dapur. Ini sering saya ulang-ulang. Lihatlah anak yang tidak ada bapak di kampung. Anak tidak ada bapak dalam 2 pengertian. Pengertian pertama, bapaknya meninggal. Pengertian yang kedua, anak itu anak zina. Anak yang bapaknya meninggal ataupun anak zina itu anak yatim. Membunuh anak zina sama dengan membunuh anak yatim. Nampak? Maka sebelum menciptakan anak yatim, lebih bagus berpikir-pikir dulu. Baik dia pegak ni yatim, baik dengan Jawa. Anak yatim, ma yatim cit anak ayah. Man mai anak hak ni yatim. Kerana lagi anak hak ni yatim. Benar.
maka hubungan ibu dan anak tidak pernah putus. Tapi kalau anak, tidak ada anak yang tidak punya ibu, sementara anak yang tidak punya ayah banyak. Yang ini keakraban anak dengan mak berbeda. Saya membaca di WA, zikir bunyinya Bismillahilladzi la ilaha illallah. Katanya kalau dibaca zikir tersebut, setan tidak bisa melihat aurat manusia, terutama kaum wanita. Yang mau saya tanya, apa arti zikir tersebut dan apa bisa kita amalkan? Ini begini pengertiannya. Zikir, doa-doa itu hanya sebagai pendukung. Adapun ilmu agama itu yang menjadi dasar. Jadi kita yang pertama harus menutup aurat dulu sesuai dengan tuntunan agama. Setelah kita menutup aurat, kemudian kita bertawakal kepada Allah sambil berdoa. Jadi bukan hanya mengandalkan doa tanpa ada ilmu pengetahuan. Kemudian bagaimana hukum mengamalkannya? Kalau memang diizinkan oleh orang yang punya doa untuk diamalkan kepada siapa saja yang mendengar, boleh. Misalnya kita mendengar ceramah, kemudian di ceramah tersebut ada seorang mubaligh yang bilang begini, ini malam ini saya ijazahkan kepada si pendengar semuanya doa ini, kemudian dibacakan. Itu boleh diamalkan dan boleh diajarkan kepada orang lain. Tapi kalau tidak ada kalimat dibolehkan untuk beramal kepada orang lain, maka doa ini tidak boleh diamalkan karena tidak ada izin dari yang punya doa. Adapun doa di YouTube, di TV atau di koran dan di tempat-tempat lain, lebih bagus kalau ada ulama di tempat yang ulama tersebut juga membaca doa yang sama, lebih bagus kita ambil izin dari ulama di tempat ijazahnya. Jangan langsung di YouTube. Mumpung enggak? Apakah jika suami istri bersentuhan dapat membatalkan wudhu? Dapat, kecuali salah satu di antara suami ataupun istri menutup tubuhnya dengan rapat, tubuh yang tidak mengenai kulit, yang berwarna batu. Mana batu? Oh, yang karuntok na batu. Nyana pendapat hana batu karena bukan dianggap, bukan bahagian dari tubuh rambut yang sudah rontok, karena itu bukan bahagian dari tubuh. Bila samadiyah dipimpin oleh wanita dalam kampung, bagaimana hukumnya? Kalau wanita ya wanita yang pimpin lebih bagus. Jadi jangan ada samadiyah kaum ibu-ibu kita undang khusus ustadznya laki-laki untuk pimpin, itu nggak bagus. Nyot terbalik lah kampung. Jadi ibu-ibu seminggu sekali pergi wirid yasin, habis cat diri. Seminggu sekali kan habis cat diri, baju-baju baru, parfum luar biasa yang punya Singapura misalnya kan, habis cat. Ya kalian ustaz tiro, ustaz pun masih muda sikit. Ustaz hanapa doa hanapa katanya hanapa katanya baru kalian didungkui baru keleng-keleng dengannya. Jadi yang lebih bagus itu kalau memang wirid orang ibu-ibu yang jadi yang pimpin doanya. Jadi lebih bersahaja. Nah, kalau kaum ibu dan kaum bapak campur misalnya, itu baru bapak-bapak yang pimpin doa, urang agama yang pimpin doa, itu baru bagus. Tapi bagaimana seandainya kita undang juga ustadz laki-laki misalnya, atau tengku laki-laki, boleh, nggak apa-apa, boleh. Bagus? Nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena yang dilihat itu bukan istrinya, istri orang semuanya. Ilmu yang undangan wirid yasin yang baik ibu, lu fikir-fikir lemput ke.
Fikir lepek ke tho jak gede tu orang tua atau ada campur-campur. Nyona nek melapan ro kaji gede ke hana masalah. Ada gede senyum niam mentingat detan. Hai ne na mumu ke 70 80 bantu ke daya ngaju betul. Ngan tho tajak mentingat detan. Ada kekem bakung tu bakung atho tu. Mami yang dua retak-retak leplo 5 giginya ada pakai behel lagi, warna behel lagi, warna meh betul kan? Pupula elok hana kekem nang kekem reo dah nak kekem ya lagi andro kena kekem reo kurang afdal. Ini yang Musa bilang kurang afdal. Jadi manusia itu tidak bisa menghindari syahwatnya, tidak bisa menghindari nafsunya. Bukan hanya tingkat ilmu kita, setingkat ilmu Syekh Bal'am yang muridnya terkenal bisa terbang ke awan, tapi masih terpengaruh dengan perempuan walau setelah minum minuman keras. Tapi memang ini adalah macam tahta harta wanita ya macam nekun jiron ada nekun yang keron tapi tahta harta laki-laki ni jiron pria nah benar ada lakinya. Makanya ibu-ibu yang jamaah malam Rabu yang sering memimpin doa, kalau belum ada tarikat boleh ambil tarikat sama dia. Boleh nanti di WA saya, sama siapa ambil. Boleh sama saya, tapi saya tidak pernah memberikan, lebih bagus sama abang saya Tunku Salahuddin. Boleh ambil tarikat, nggak apa-apa. Atau kedaya saya boleh juga sama Tunku Abdul Khalil, itu masih dari tarikat langsung dari abu saya. Boleh ibu-ibu, nggak apa-apa, daripada nanti kalau nggak disuruh juga pimpin sama dia. Kita bilang saya nggak ada tarikat, ke deuri tamping, alah ini pimpin juga napu. Mana tarikat dong? Anak pimpin juga napu. Tiga kerun pimpin juga ke itu sebangsa. Kemudian orang yang memaksa kita untuk suruh pimpin tadi, dia yang mengajukan pertanyaan sama Tengku ketika ada pengajian, bagaimana hukumnya seorang ibu-ibu yang pimpin doa nggak ada tarikat. Yang paksakan tadi dia, yang bertanya pun dia juga. Maka ibu-ibu yang biasa pimpin doa, jen ni ajak tarikat. Barang kajian jen we alu. Demi untuk ada tarikat, bukan untuk diterima oleh Allah. Masalah diterima tidak diterima, kita tidak berbicara hak Allah. Kita yang berbicara tentang persyaratan yang telah ditentukan oleh Allah. Itu saja. Setelah kita menjalankan sesuai dengan persyaratan, apakah Allah menerimanya, itu hak Allah. Baik kita bicarakan kena. Pokoknya salat harus ada wudhu dan lengkap rukun 13. Itu aja urusan kita. Baik bicara yang kaki terima ngidung anak terima yang anak bicaranya itu. Nampak? Pokoknya kita berjalan, kita mengendarai kendaraan itu lengkapi persyaratan. Harus ada SIM-nya, harus ada STNK-nya. Nyan menteng sediakan. Masalah apakah diterima oleh pemeriksaan nanti di jalan atau tidak diterima, itu bukan urusan kita, urusan mereka. Seandainya ada permasalahan, mungkin ada persyaratan yang belum kita lengkapi. Nyan menteng. Kabi. Mumpung kan? Bentuk don dia pergi tahap jalan dia apri tim dah apri STNK. Mana? Bila sama dia, bila ada anak bermain TikTok kalau orang Langsa orang Aceh Utara ya, lempar tok. Bagaimana hukumnya? Apakah orang tuanya ikut berdosa kalau anak itu anak perempuan dan TikToknya tidak bermanfaat? Hukumnya dosa.
Tapi kalau anak laki-laki TikTok je mesti atra yang sesuatu yang bukan maksiat itu nggak apa-apa. Termasuk dalam permainan yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat tapi tidak berdosa. Namun mungkin kemungkinan kalau seorang guru agama atau seorang tokoh agama yang kepegat TikTok orang jahil misalnya bisa meruntuhkan marwah, tidak boleh lagi nanti jadi saksi nikah. Assalamualaikum, bagaimana yang dikatakan manusia itu lamit dunia, hidup dia mengabdi untuk dunia, segala aktivitas dia terikat dengan dunia walaupun dia sedang berubudiyah kepada Allah. Itu namanya lamit. Arti lamit itu budak dunia. Mayat masih ada di rumah duka, belum dibawa ke kuburan, tapi zikir dan samadiyah sudah menggema dan dilaksanakan. Hukumnya bagaimana? Boleh, nggak apa-apa. Masih ada mayat, kemudian kita samadiyah, boleh. Kenapa boleh? Karena yang kita samadiyahkan itu bukan untuk mayat. Ini sudah sering saya jelaskan. Tetapi yang kita samadiyahkan kepada roh, bukan kepada tubuh, kepada roh. Makanya ketika kita kirimkan doa, kita ucapkan ila ruhi. Bagaimana hukumnya bila kita dituduh atau difitnah tanpa adanya bukti dan yang menuduh tersebut bersikeras bahwa kita bersalah, laporkan ke polisi? Ya, memang ini prosedurnya. Hukumnya ya dosa. Kalau secara hukum agama kepada orang yang menuduh tanpa bukti, maka dia dikenakan had tuduh, had qadzaf namanya. Arti had hukuman karena menuduh orang lain. Hukumannya dicambuk. Nah, dicambuk. Tapi karena katanya itu tidak mungkin diterapkan, maka laporkan ke polisi. Biar polisi yang mengambil tindakan. Nah, ini yang jadi masalah biasanya, tapi ini biasanya, ini yang saya bilang biasalah hukum tuh. Kita ada sakit misalnya, apalagi yang sekarang ini, kita ke rumah sakit nggak berani, takut, entah apa takut oleh karena rumah sakit judul maka dia urungnya menakut. Karena mungkin kalau rumah sehat orang nggak takut, nih karena namanya rumah sakit mungkin takut. Jadi karena takut ke rumah sakit, dia berobat ke alternatif, ke orang pintar. Jadi paham obat ke orang pintar dibaca-baca sama orang pintar. Dipanggillah sahabat. Sahabat bukan kawan di samping rumah, maksudnya sahabat dia. Dipanggil baca-baca doa, dipanggil. Diterawang, kemudian dibilang kesimpulannya, ini ada sesuatu dalam kaki kamu atau dalam tubuh kamu, makanya nampak seperti berjalan-jalan terap. Ya kan? Ya. Kemudian kamu merasa tidak nyaman kan? Ya. Tapi ini jangan dipercaya omongan saya. Jangan dipercaya. Kamu diguna-gunain oleh orang di samping rumah kamu, orang terdekat dengan kamu. Kan tahunya. Memang ya, kamu ragu, kamu pasti nggak percaya. Tapi yakinlah, tidak semua orang yang kita berbuat baik kepada dia pun akan membalas dengan kebaikan yang sama. Yang pegah lo mak dia puduk kita yang lo. Kebut, tapi ni. Tengok, tak tu. Ketika kita memberikan salam kepada dia tidak menjawab. Oh ya, berarti. Oleh yang ketika kita senyum, dia tidak membalas senyum. Yang kata perhati-perhati, baik. Padahal kadang-kadang ketika kita memberi salam, kemarin itu ada juga, bulan-bulan salam ada juga kita beri salam dia tidak menjawab.
karena mungkin ada kesibukan lagi fokus dengan kepikir pulain, atau kaknya ada renyum mana gitu kena keigo ada lah. Tapi karena ini sudah dikait-kaitkan, tinggal tidak mau buat kedua, tak buka. Nak namri kurung manti ban kan? Nya memang betul itu. Nah, itu menuduh namanya. Menuduh. Orang yang menuduh demikian lebih bagus dilapor sama polisi biar ditangkap. Nambung? Mengai drop gede. Menyahana bro ate kita nyawa kok. Dia menuduh orang di samping rumah, kawan kita, atasan kita, atau pulang. Ada orang yang banyak pilihan. Maaf bukan lumpur ke drone. Kurang lah lumpur. Ada orang yang banyak pilihan. Ini yang datang ke rumah nggak mau. Dengan pertimbangan bermacam-macam, terlalu muda. Ada lagi besok datang lagi, nggak mau juga. Kenapa? Terlalu tua. Besok datang lagi, kenapa? Banyak kali bicara. Besok datang, nggak ada yang mau. Akhirnya nggak ada lagi yang mau. Karena setiap orang mau datang, jumpa sama ini kan nyongka masyhur. Rumahnya mereka jali peker. 3 orang sudah gagal, 4 orang gagal. Kamu jangan jadi orang kelima. Anak jali kenal. Jadi ketika nggak ada lagi orang yang datang ke rumah itu, maka si esmenen tadi itu berobat. Dibilang sama orang yang mengobati, ini kamu sudah diguna-gunain sama yang meminta kamu yang pertama. Puri yang laki purnya mun, karena dia kecewa. Ini kamu harus dimandikan pakai air bunga. Pikir-pikir dia tanya, siapa yang mandikan ya? Nggak apa-apa, biar saya mandikan, tapi nanti didampingi sama orang tua kamu, didampingi sama abang kamu, karena saya nggak mau kalau dua-dua. Kalau saya dan kamu nggak mau, saya hukumnya dosa. Tapi harus ada orang tua kamu atau mahram kamu. Yang kepikir apanya menyokan awal ini kaji ada di London dan Rosali. Saya yakin gede ya, memang gak tahu. Raja singa macam mana dia kurung si itu. Baca doa pegadah malam. Lega di mana? Hana truk cilindo. Jak lom dia kata pada kunyan. Kui du kunyan. Nyo kai ibu di mal le urang yang kedua yang gagal je. Padahal masalah jodoh itu masalah yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau kita merasa kurang nyaman di tubuh, baca ayat kursi, baca surat Yasin, baca surat-surat lain yang ada dalam Al-Quran, baca surat Al-Fatihah. Kalau memang tidak mampu, kita meyakini ini ada sesuatu yang lain, bukan medis. Misalnya ke dokter sudah diperiksa, pakai alat dan kali ipato alat-alat lampu dalam hanada si dapur, tapi kita merasa ada yang aneh. Ini boleh berobat, tapi tujuannya untuk berobat, bukan untuk mendengar khayalan. Nampak mah? Orang yang mau ubat anak Allah yang anak saya nak urang ninga kang pegah haju mana dengar mana nak pegah. Kaya. Saya ingin bertanya, anak saya sudah tunangan, ya kak, dan sering komunikasi dengan saya. Nyoto sering komunikasi, anak saya tunangan. Anak saya sudah tunangan dan sering komunikasi dengan saya. Namun apa yang dibicarakan tidak sesuai dengan perbuatannya. Boleh itu komunikasi. Tunangan atau anak saya? Ini anak saya memang menumpuk tapi rumah kan. Berarti tunangan sering komunikasi. Kan? Namun apa yang dibicarakan tidak sesuai dengan perbuatannya. Karena terlalu mempertimbangkan saudaranya dibandingkan dengan masa depannya. Tentu. Jadi saya sebagai orang tua ragu, menurut abana lanjut atau sudah? Oh manyo kata sah dong.
Nabi long na long ka long. Menurut saya istikharah dulu. Karena Rasulullah bersabda, ma khaba man istakhara wala nadama man istasyara. Tidak pernah menyesal, tidak pernah kecewa orang yang istikharah, dan tidak pernah menyesal orang yang selalu bermusyawarah. Menurut saya istikharah dulu, minta petunjuk kepada Allah bagaimana jalan yang terbaik, kemudian dimusyawarahkan dengan orang-orang terdekat yang pikirannya bisa dipakai. Yang belum lagi ya. Iya, nacara ya. Saya mau bertanya, Wahabi yaitu salah satu aliran dalam Islam, dan mereka hanya mempercayai Al-Quran dan hadis. Bagaimana menurut pandangan Islam? Artinya begini, ya, Wahabi ini satu sekte di dalam Islam. Yang jadi masalahnya, kenapa Wahabi ini diklaim sesat sementara dia masih di dalam Islam? Artinya dikatakan dengan Islam karena di mulut dia selalu ngomong Islam, maka kita katakan dia masih sekte dalam Islam. Sementara pengamalannya itu bukan Islam murni lagi, sudah Islam Khawarij. Kenapa Islam Khawarij? Karena pemahaman Al-Quran dan hadis menurut pemahaman guru mereka, bukan menurut manhaj salafus saleh. Cuma agar pemahaman mereka ini diterima oleh masyarakat luas, di ujungnya baru dirangkai dengan kalimat kembali kepada Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman pemahaman salafus saleh. Itu untuk diterima oleh masyarakat, padahal yang sebenarnya tidak. Itulah Wahabi. Contohnya saja masalah bid'ah. Ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah membagi hukum bid'ah itu kepada 5. Kenapa? Karena bid'ah itu ada 2 peninjauannya. Ada bid'ah lughawi, ada bid'ah syar'i. Sementara mereka mengingkari ini, sehingga dalam akidah, dalam pemahaman mereka tidak ada bid'ah hasanah. Padahal guru mereka, bukan guru dari maha guru mereka, Ibnu Taimiyah berpendapat, siapa saja yang mengamalkan zikir ini setelah salat, maka orang itu akan mendapatkan keberuntungan ini. Padahal yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ini tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis. Tetapi ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak membantah perkataan Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena walaupun tidak ada, selama tidak berlawanan dengan Quran dan hadis, masih dianggap di dalam sunnah. Nampak? Yang kian sekte Wahabi. Untuk tanda mudah Wahabi. Di mana tandanya? Suka membid'ahkan, suka memvonis bid'ah pendapat orang lain, pengamalan orang lain. Orang pergi ke kubur itu bid'ah, siram bunga di kubur bid'ah, tahlil bid'ah, kanduri mulut bid'ah, pecicap anak miat bid'ah. Awaknya anak pecicap tero bimkai babah menan-menan tu. Anak pecicap di urunci tero. Makanya kan Tiban Yazid Jawas ada ikut kurang. Nalom rame lo model-modelnya tu. Karena enggak dicicap, memang waktu kecilnya enggak dicicap, enggak ditaknik. Makanya lagi ya. Le yang beda. Itulah tanda-tanda di antara tanda Wahabi. Orang yang berjenggot tetapi berkumis misalnya, itu Yahudi, masih dianggap Yahudi. Kalau kita hukum berjenggot sunat. Beda kan? Sunnah lawannya bid'ah. Kalau sunat itu lawannya
wajib, makruh, mubah, itulah pasangannya. Sunat. Kepada kaum laki-laki dianjurkan oleh Nabi untuk memanjangkan jenggot. Banyak jenggot. Yang tidak memanjangkan jenggot bukan bid'ah. Mumpung kan? Elelnya ini kelengian tanda jawabi. Ya tekan nawung pegak bid'ah. Bid'ahnya bid'ah je. Nyan kawabi. Nyan apa bid'ah nanya. Ya kan? Apakah pakaian yang sudah kita pakai ketika haid, apakah boleh kita pakai lagi ketika suci sebelum pakaian tersebut dicuci? Kalau di pakaian itu nggak ada darah, nggak ada najis, hukum memakainya boleh. Menyuna darah ataupun kamu najis tidak boleh lagi. Apakah boleh guru ngaji yang sudah PNS dan berkecukupan bisa menerima zakat? Nggak boleh lagi, karena PNS yang pertama PNS itu pemasukannya terukur, jadi ada tanggal dan sudah ditentukan berapa. Kemudian ditambah lagi berkecukupan, artinya dia punya usaha sampingan lain yang mencukupi. Itu nggak boleh lagi menerima zakat dari orang kaya. Nyajeli. Bagaimana dengan pemakaian gas LPG 3 kg? Dibolehkan tidak? Diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan kepada siapa gas 3 kg? Kepada orang miskin. Ya, berarti nggak boleh juga. Kalau emang diperuntukkan untuk orang miskin, nggak boleh dipakai oleh orang yang sudah mampu. Saya merasa sudah kaya, alhamdulillah Wati, karena sudah memiliki rumah dan suami PNS. Jadi sudah ada rumah dan suaminya PNS. Kaya dalam niat bersyukur atas nikmat Allah, tapi suami masih merasa dirinya miskin. Ya, berarti suaminya nggak bersyukur, itu kufur namanya, mengingkari nikmat. Dalam hal ini apakah suami saya yang benar? Apa saya dianggap atau termasuk sombong atas pemahaman ini? Enggak, itu sudah bagus. Artinya walaupun sedikit yang diberikan oleh Allah, tapi kita tetap merasakan itu sangat banyak. Yang kugat lagi ya. Yang paling buruk, padahal dia sudah banyak mendapatkan pemberian, sudah banyak harta, tapi selalu merasa kurang. Itu orang yang tidak pernah bersyukur. Yang kagak drone, tinggal mendeng cara ane pugut lakon pugut lo, coba jalan pugut lakon pugut. Belum mengerti. Wate menyonane mato, naureng becak na pelumah balakon. Nih bang lihat. Dupna nikmat ketanya bila Allah. Kita tidak pernah bersyukur. Sementara pendayung becak, kita lihat dia tidak pernah mengeluh. Tidak pernah kita lihat pendayung becak yang menangis sedang membawa sewa atau mengklik karena mungkin yang diangkut ini badan bebiraya di Honda, nggak pernah. Mungkin kalau sekarang sudah becak mesin, dulu kalau masih becak dayung, tapi antum pernah mengeluh geklik. Sementara naik tanjakan, penumpangnya 2 orang, 1 orang beratnya 80 kilo, 2 orang 160 kilo naik tanjakan, gueng becak, mau jungkat punggung, ukuran PH2 ija ini dapat 2, Yohana mengambil ini. Tapi tidak pernah kita lihat orang itu menangis. Tetap bersyukur. Makin berat beban yang dia bawa, makin senang. Mesti anak kecil jadi penumpang susah dia. Anak kecil jadi penumpang susah. Padahal kita kan senang anak kecil jadi penumpang, nggak terbeban. Tapi dia susah. Yang penumpang kan banyak sewa hari ini. Banyak. Tapi anak-anak segini kepalanya. Kurni, draw ku baju, kurni. Baju, penumpang. Jadi itu tandanya orang bersyukur.
bersyukur. Kita yang sudah naik mobil, kita yang sudah mempunyai kendaraan, sudah punya rumah, pakaian, sudah punya kenalan, tapi tidak bersyukur misalnya, itu namanya kufur. Maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah. Wa in kafartum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagaimana hukumnya menikah di saat wanita dalam keadaan hamil? Apakah pernikahannya sahnya atau benar? Bila ada seorang dendam tanpa kita ketahui, tiba-tiba dia melempari kotoran ke rumah kita, itu gimana solusinya terhadap orang yang jahat seperti itu? Ada dua. Yang pertama, membalas kebaikan saudara kita yang Islam, membalas keburukan saudara kita yang Islam dengan kebaikan. Itu yang pertama. Kalau dia melempar kotoran ke rumah kita, maka kita berikan sumbangan kepada dia untuk membeli cat agar rumahnya dicat nanti. Jadi bandar iya labu baru mau tayo tajak baru mau tengok tajuk peng gaganya nggak blow cat apa gak ni cat rumah bro bang rumah lagak itu. Kalau ya. Artinya membalas keburukan dengan kebaikan. Atau kita undang dia. Kita jamu dia, tabi makanan, tabinya, tabi je. Yang kedua, dibalas kejahatan saudara kita yang Islam dengan kejahatan yang setimpal, jangan lebih. Kalau dia melumuri rumah kita dengan kotoran, maka kita bermusyawarah di rumah untuk mengumpulkan kotoran dan besok bekerja sama untuk melumuri, tapi harus sebanding. Baik lebih, mereka yang tak bodong, itu tapi benar tak bodong. Mana lagi baru nak pergi lupa tak bodong. Jadi memangnya gian. Jadi membalas dengan kebaikan atau dengan keburukan, tetapi sama. Ini layanah juga. Apabila seseorang memaki orang tuamu, maka kamu boleh membalas dengan makian yang sama. Siapa yang dia maki tadi? Ibu kamu misalnya, maka kamu balas memaki ibu dia. Jadi betul kejar mamak sana ke, tapi enggak saja ke, kan? Enggak saja ke. Enggak saja ke. Kejar mamak sana ke. Kita bisa membalas pakai bahasa Indonesia juga, tapi enggak saja. Kejar mamak kamu juga, ya. Tapi jangan bersama-sama kejar mama, kejar ayah, kejar nenek kamu ya. Jangan lagi, itu nggak boleh lagi. Kalau bahasa Arabnya lebih halus lagi, firil Kalau bahasa Acehnya seperti bahasa Inggris, Leeds MA. Bahasa Inggris kan? Kalau bahasa Indonesia kejar mama. Kalau bahasa Arabnya firil Fir itu artinya kejar atau lari. Nah, mak mana lagi? Baiknya mengeh bersabar. Niyabalah tidak boleh menggunakan kalimat lain yang pengertiannya berbeda, enggak boleh. Harus sama. Kialit mah gede baikkan kan. Satu kalit mah baju. Macam boleh buat baju dekat mata bantah. Hai pemberilah jamaah malam Rabu. Jika saya itu kata je. Apa hukumnya jika seorang toke atau owner selalu telat membayar gaji karyawan toko? Hukumnya haram. Kenapa haram? Karena karyawan itu manusia biasa, dan karena jasa karyawan lah sehingga kita menjadi toki atau kita dapat uang. Akan pegang Nabi, jangan engkau bebani pembantumu atau budakmu dengan suatu beban yang dia tidak sanggup untuk mengerjakannya. Termasuk kita bebani dia untuk bekerja, sementara gajinya tidak kita bayar pas waktu, yang membebani sih. Kita begini, misalnya kita toki, kita punya toko, kita yang punya pekerjaan, kita anggap begini,
Suatu saat posisi kita seperti posisi karyawan ini. Hari ini keberuntungan ada kepada kita, tetapi besok lusa kita tidak bisa menjaganya. Lagi yang untuk menghargai orang lain. Karena kehidupan dunia ini seperti roda mukutai. Assalamualaikum, bagaimana dimaksud sembahyang syariat, sembahyang tarikat, sembahyang hakikat? Mohon abana surah satu persatu. Insyaallah nanti malam depan. Yang penting sembahyang syariat dulu harus pas. Sembahyang syariat harus pas dulu. Kalau sudah pas sembahyang syariat, baru sembahyang tarikat dan hakikat. Karena tarikat dan hakikat nggak ada sembahyang, cuma bicara saja, ngomong saja. Nggak ada orang yang salah tarikat dan hakikat. Yang ada orang berbicara tentang salat hakikat dan ma'rifat, itu yang ada. Orang yang melakukannya nggak ada. Bila suami merantau, mahram yang mendampingi orang tua sendiri. Bila suami merantau, mahram yang mendampingi orang tua sendiri kemana-mana dengan orang tua, itu bagaimana hukumnya? Boleh. Misalnya istri ya, istri yang tinggal di rumah, dia selalu didampingi oleh orang tuanya. Kemana saja dia pergi, orang tuanya mendampingi. Bagaimana? Boleh, nggak apa-apa. Jelas orang tua itu tandanya orang tua sayangkan, walaupun sudah dikawinkan tetapi masih tetap mendampinginya. Kajiannya wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Baca doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.